Baik teman-teman, berjumpa kembali bersama saya yang selalu membahas berbagai hal mengenai dunia pendidikan, khususnya pendidikan di perguruan tinggi negeri. Dan pada saat ini saya akan membahas mengenai beasiswa LPDP lagi. Kali ini saya akan membahas satu lagi jalur yang baru yang sebelumnya hanya saya bahas sedikit di pembahasan umum, tetapi sekarang kita akan menghadirkan orangnya langsung yang sudah lolos di jalur tersebut. Karena itu, mari kita simak bersama-sama. Oke, baik teman-teman. Jadi, jalur tersebut adalah jalur afirmasi khusus penyandang disabilitas. Dan orang yang akan bersama kita membahasnya atau mengobrol ya bersama-sama yaitu ada Mbak Sutina dari yang juga lolos dari tentunya dari jalur afirmasi penyandang disabilitas. Ya, apa kabar Mbak? Halo Mas, selamat Pak dan Oke, teman-teman semuanya. ya. Em, Mungkin pertama saya mau bertanya dulu kepada Mbak Sutina. Em, Sebenarnya jalur beasiswa LPDP jalur penyandang disabilitas itu apa sih sebenarnya? Untuk siapa dan bagaimana? Jadi LPDP ini kan termasuk ini ya apa namanya penyedia beasiswa dari dalam negeri kan, dari Kementerian Keuangan. Nah di LPDP ini dibagi jadi dua secara umum. Jadi ada reguler dan afirmasi. Tiga sih sama doktoral. Sama apa namanya dokter. Tapi kalau saya ini bagian penyandang bagian afirmasi. Nah di afirmasi ini dibagi-bagi lagi. Nah kalau saya kemarin lolosnya di bagian afirmasi penyandang disabilitas. Jadi Oke, kalau yang afirmasi penyandang disabilitas ini emang beasiswa dari LPDP khusus untuk penyandang disabilitas. baik. Selain yang tadi kan ada afirmasi penyandang disabilitas, selain itu ada afirmasi yang lain apa aja sih, Mbak? Halo? 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 Kedengaran tidak? Maaf tadi sempat hilang. Oke. Selain penyandang disabilitas, afirmasi yang lain itu contohnya apa ya? Contohnya ada juga afirmasi keluarga prasejahtera berprestasi. Terus ada juga afirmasi bidik misi, terus afirmasi Indonesia bagian timur. Jadi banyak sih yang dari afirmasi ini. Jadi bukan cuma untuk afirmasi penyandang disabilitas saja. Oke. Nah, penyandang disabilitas. Yang di sepemahaman Mbak, itu yang boleh masuk di sini apa saja persyaratan yang boleh masuk? Sang penyandang disabilitasnya yang bagaimana? Untuk afirmasi penyandang disabilitas itu untuk semua disabilitas. Jadi nggak ada pembedanya. Tapi untuk pendaftaran kan, uh, jadi kan setiap LPDP itu kan punya persyarat khusus untuk pendaftaran. Nah kalau untuk Ya, dari bagian afirmasi penyandang disabilitas ini, kita cuma disuruh menyertakan ada tambahan juga, tambahannya itu menyertakan surat keterangan disabilitas. Nah, itu bisa kita dapat di dokter atau klinik atau rumah sakit. oke. Nah, kalau Mbaknya sendiri ini penyandang disabilitas apa kalau boleh tahu? Kebetulan saya penyandang disabilitas daksa kedua kaki. Oke. Jadi dari lahir Kalau penyandang kalau disabilitasnya. oke, sehari-hari berapa aktivitas menggunakan kursi roda atau menggunakan tongkat, Mbak?
atau kaki palsu? Kebetulan saya nggak pakai alat bantu sih, masih bisa Oke. uh, jalan gitu tanpa alat bantu. Cuma ya kadang kesulitannya itu kalau misalkan kayak kelelahan, jadi jalan nggak bisa jauh, terus misalkan ada hambatan lain, misalkan kayak nggak bisa kerja terlalu berat kayak gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Mbak ya, kalau boleh tahu, maksudnya jenis penyandang disabilitasnya itu yang dialami itu apakah misalkan kakinya tidak bisa berfungsi atau bagaimana Mbak? Kalau boleh tahu ya Mbak ya, kalau boleh. Kakinya tetap ya kakinya tetap bisa berfungsi, cuma ya apa namanya kan waktu kecil itu saya kan penyandang disabilitasnya tipenya itu kaki pengkor. Nah itu sempat dioperasi, dari situ sempetin juga sih nggak bisa jalan juga. Jadi saya pernah dioperasi tuh hampir 2 tahun, dan maksudnya dari prosesnya. Jadi dari 2000 ya 1994 sampai 1996. Dulu itu waktu masih kelas 2 SD. Saya dioperasi terus karena kan sempat ngalamin kegagalan. Nah, jadi itu sih. Emang dari lahir ya udah apa namanya? Udah termasuk disabilitas, terus dioperasi kan berharap supaya lebih baik, ternyata takdir berkata lain, jadi tetap sampai sekarang masih ini sih masih jadi penyandang disabilitas. Oke. Jadi yang sehari-harinya itu kesulitannya yang dialami apa itu Mbak? Kalau kesulitannya mungkin kalau kerja terlalu berat atau jalan Mm-mm. terlalu jauh itu sih biasanya kayak apa namanya, kakinya tuh kayak kaku tuh loh dengkulnya, jadi Oke. itu sih kesulitannya. Oke, jadi tapi kalau misalkan jalan lambat atau bagaimana Mbak? Jalan alhamdulillah masih bisa, cuma ya itu aja sih kadang kesulitannya kalau untuk kelihatannya sih normal, tapi kalau udah jalan kelihatan masnya karena kan kakinya sebelah itu tinggi sebelah, ya cuma Oke. beda sekitar Nah, ya oke. 5 senti lah. Oke, oh ya ya. Oke, saya sepaham ya. Tadi saya kurang paham sebenarnya kondisinya seperti apa. Tapi sekarang saya sudah paham tadi yang terakhir, penjelasan terakhir saya sudah paham. Oke. Em, nah, dengan eh, kondisi tersebut selama sekolah sebelum kita ke beasiswa nih ya, selama sekolah ada tidak sih dirangkum aja lah dari TK, SD, SMP, SMA supaya cepat. Eh, ada nggak sih yang hambatan yang dialami dalam dalam dunia pendidikan dengan kondisi mbaknya itu? Hmm, Kalau untuk dunia pendidikan, alhamdulillah nggak ada sih. Soalnya kan kebetulan saya waktu pas sekolah itu bukan di sekolah khusus gitu sih, sekolah Hmm. umum. Jadi kalau misalkan mungkin hambatannya selama sekolah ya untuk pelajaran olahraga nggak pernah ikut, Hmm. karena kan memang nggak kuat untuk olahraga gitu, kayak misalkan lari atau senam kayak itu, biasanya nggak ikut Hmm. sih. Sama sekali, Mbak. Tapi untuk Sama kalau sekali. pelajaran eh, nggak ikut sama Sama sekali. sekali. Jadi biasanya orang tua Hmm. tuh kayak ngasih surat keterangan dari dokter kalau Hmm. misalkan sakit gitu kan, jadi nggak bisa ikut olahraga. Jadi setiap udah Sakit, sekolah misalkan sakit, masuk, sakit ini ya, sakit seluruh semester ya. iya. Tapi biasanya ada kompensasi, misalkan suruh Ya, ngerjain gimana tugas nilainya atau gimana, Mbak? Nilainya gimana? Nilainya gimana? apanya. Nilainya gimana? Nilainya biasanya kan jadi kita saya suruh ganti, kayak misalkan suruh ngerjain tugas atau misalkan Hmm. bikin tugas yang lain selain olahraga gitu sih. Oke. Tapi cuma untuk pelajaran olahraga sama ekstrakurikuler, misalkan kayak pencak silat atau misalkan Hmm. pokoknya yang pakai fisik gitu loh, apa Hmm. namanya. Jadi saya nggak pernah ikut. Oke. Oke, ada kalau apa ya olahraga? Kalau ini berarti kalau yang ujian-ujian tertulis, ujian pilihan ganda ikut berarti ya teori-teori. Hmm. Oke, ya berarti belajar juga Kalau lah itu ya. Kenapa Mbak?
Kalau yang itu nggak ada kesulitan sih untuk belajar yang Hmm. selain olahraga itu nggak ada kesulitan sama sekali sih. Terus Oke. mungkin kalau iya itu aja sih. Wah, kemudian langsung ke S1-nya apa, Mbak? Kemarin Kebetulan jurusannya. S1-nya ngambil teknik kimia. Oke, Uh, teknik kimia, fisik gimana? Fisik, maksudnya kegiatan uh, fisik di jurusan teknik kimia uh, banyak nggak sih? Sebenarnya kalau di semester-semester awal itu lebih kan mas sering masuk ke lab. Tapi kan di Iya. labnya itu apa namanya kayak kita kan nggak harus berdiri kan, ada tempat duduk Hmm. jadi nggak ada kesulitan sih. Mungkin kesulitannya itu di semester 5-6 itu Hmm. praktikumnya udah mulai yang agak susah, maksudnya udah mulai ke semi industri itu udah mulai Hmm. agak berat gitu sih ya, tapi kan di setiap praktikum itu kita per kelompok, satu kelompok 2 orang, alhamdulillah sih temennya itu ngebantu gitu sih, soalnya Oke. dari awal udah bilang saya punya kesulitan ini gitu. Terus Oke. waktu kerja praktek juga sempat ini juga uh, sempat ada kesulitan, tapi alhamdulillah karena memang dari awal kan sama partner bilang oh saya sakit ini, jadi ya dia yang ngebantu gitu, teman-temannya juga yang lain juga ngebantu, alhamdulillah nggak ada kesulitan. Oke. Kalau KKN gimana? Yang kegiatan-kegiatan KKN atau yang harus praktek lapangan? Kalau untuk KKN, waktu itu kan sempet sih dapetnya di daerah yang masih pedalaman gitu kan. Hmm. Karena kan waktu berangkat kan ada kesulitan karena kita berangkatnya rame-rame. Tapi kalau yang pas kegiatan sehari-hari itu alhamdulillah sih teman-temannya ngebantu banget. Uh, jadi memang apa namanya mereka ngerti gitu kan kesulitan. Soalnya ada salah satu temen dari Fakultas Teknik yang kebetulan kenal juga, jadi sering curhat. Oh saya punya kesulitan ini. Jadi kalau misalkan yang berat-berat itu kerjaannya mereka sih yang kerja. Jadi, Oke. Sebelum ke jalur dengan adanya bantuan tadi, pengertian tadi. Tapi dari Mbaknya sendiri pernah nggak sih merasa di kayak tidak dilibatkan begitu di dalam kegiatan karena teman-teman menganggap Mbaknya itu tidak bisa melakukan sesuatu hal dan hmm, Mbaknya merasa bagaimana perasaan? kalau untuk ini sih, uh, alhamdulillah sih. Maksudnya nggak ada, mereka nggak sampai kayak gitu sih. Jadi Hmm. memang kalau dari kuliah itu kan udah mulai ini ya, maksudnya teman-temannya tuh toleransinya udah tinggi ya. Waktu sekolah Hmm. mungkin kalau sekolah itu sama aja sih, maksudnya emang kalau dari kalau sekolah itu saya biasanya cerita sih, maksudnya 1-2 orang kesulitan saya tuh kayak gimana. Jadi Hmm. mereka yang punya toleransi, jadi nggak ada yang misalkan dibedain, oh dia apa namanya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak usah Hmm. ditemenin, enggak sih, alhamdulillah semuanya baik sih. Oke, baik. Tapi kalau bantuannya terlalu baik gitu sehingga Hmm. kita nggak diberikan kesempatan untuk mencoba juga mencoba juga itu gimana? Hmm, Pernah nggak sih? Kayak kayak kalau kayak mereka yang simpel, maksudnya misal sebenarnya mbaknya bisa kayak misalkan apa gitu, terus mbaknya mau melakukan terus dilarang gitu karena nggak bisa, dianggap nggak bisa. biasanya kadang kayak yang dulu sih waktu pas Hmm. SMA, kayak ikut olahraga gitu kan, sempet ya Hmm. pengen ikut olahraga gitu, terus kata temennya udah nggak usah nanti takut kecapean atau takut Hmm. kenapa-napa kayak gitu. Ada keselnya juga sih maksudnya, oh, padahal kan Hmm. pengen gitu kan. Hmm. uh, tapi ya ini sih maksudnya ya udahlah kalau misalkan memang nggak boleh gitu, tapi ya ada kadang ada keselnya juga, pengen kayak yang lain ikutan gitu. Oke. Oke, terus ya kita langsung bahas aja lah. Kalau panjang lah pembahasannya kalau mau dibahas lebih lanjut ini ya. Jelasnya teman-teman bisa dapat gambaran, maksudnya secara umum dulu supaya bisa memahami, punya patokan awal bagaimana memahami, eh, mengenal sedikit lah tentu kepada Mbak Tutina ini. Oke, kemarin pada saat mendaftar beasiswa LPDP ini, memang emang udah niat gitu pada
saya mau daftar nanti nih setelah S1 lulus, langsung mau Hmm, daftar beasiswa. Kalau sebenarnya sih dari waktu lulus S1 kan saya 9 tahun yang lalu ya, 2011. Hmm. Jadi 2012 itu sempat sih sempat kayak punya pengen daftar beasiswa. Kebetulan kan waktu itu 2011 belum ada LPDP ya. LPDP Ya, kan belum lahir beasiswa. lah, belum lahir dia. Kayak Iya belum lahir lahir. 2012-an. Jadi masih 2012, 2012, 2013 dan itu saat 2012, 2013 itu saat apa namanya kayak karena nggak tahu infonya terus jadi ya udah kerja aja gitu kan. Tapi sempat Hmm. sih ngelamar beasiswa ke KAIS yang dari beasiswa dari pemerintah Korea itu tapi gagal karena kan emang TOEFL-nya Hmm. masih di bawah apa namanya minimum. Tapi sempat sih nyoba untuk ikutan. Oke, Terus beasiswa apa lagi yang didaftar? habis itu 2018 itu sempat daftar AS Australia World Scholarship. AAS ya. Iya, nah, itu untuk yang jalur yang ini ya, yang long term. Dan itu gagal juga. Ya, sebenarnya sih ini juga sih kayak oh ya, kemarin kayaknya esainya masih banyak yang kurang kayak gitu sih maksudnya. Nah, terus 2019 itu daftar dua macam beasiswa. Yang pertama Hmm. itu AAS, jadi 2 tahun itu 2018 daftar AAS, 2019 daftar Daftar AAS lagi. lagi. Hmm. Nah, tapi kepikiran kan sertifikatnya bentar lagi mau habis ya. Waktu Hmm. IELTS-nya kan 2 tahun IELTS, ya udahlah daftar beasiswa yang lain. Jadi 2019 itu sempat daftar 3 macam beasiswa. Yang pertama itu tadi Australia World Scholarship, terus beasiswa dari Thailand itu untuk yang uh, untuk universitas tekniknya, terus Hmm. yang terakhir itu LPDP. Nah, yang waktu daftar LPDP ini, alhamdulillah sih yang lolos. Oke, tapi Uh, yang jalur beasiswa yang lain itu yang kayak AAS, yang beasiswa Korea itu ada ya ada nggak sih pembeda-pembedanya kayak yang jalur khusus disabilitas, jalur khusus ini, jalur khusus itu, ada nggak sih? Untuk yang KAIS sama yang dari beasiswa Thailand itu nggak ada sih, itu beasiswa Mm-mm. umum. Nah, karena memang kan dulu KAIS itu waktu 2012, 2011, 2012 itu kan isu disabilitas maksudnya belum terlalu booming kayak sekarang ya. Jadi Hmm. masih yang beasiswanya itu masih sifatnya yang umum. Terus nah kalau yang untuk AAS ini dia ada juga jalur untuk penyandang disabilitas. Hmm. Biasanya kalau untuk yang penyandang disabilitas, Menurut Mbak ini dengan adanya jalur ini eh, yang mana sih sebenarnya yang lebih baik? Apakah ya umum aja semua atau ya ada jalur khusus untuk penyandang disabilitas, jalur khusus ini, jalur khusus hmm, itu? sebenarnya sih kalau untuk yang kadang kan kita pengen inklusi ya, kita pengen inklusi, Hmm. kita ingin bisa meratakan. Tapi kan nggak semua teman-teman disabilitas kan bisa akses ya. Sebenarnya itu ada maksudnya ada plus minusnya gitu untuk yang apa namanya ada jalur afirmasi, Hmm. ada jalur disabilitas atau semuanya bisa meratakan. Nah kalau misalkan Hmm. bisa meratakan, kalau menurut saya kan masih banyak teman-teman yang mengalami kesulitan kayak misalkan Hmm. kayak yang tunanetra atau tunarungu atau Hmm. misalkan Hmm. disabilitas yang lainnya. Kecuali kan kalau disabilitas fisik itu kan kita nggak apa namanya kita nggak punya kesulitan untuk mendaftar untuk yang beasiswa umum ya. Ya, nah itu kan misalkan kalau misalkan kita mau disamaratakan yang kita bilang inklusivitas gitu kan, ya, inklusi. Nah terus tapi ya itu juga tapi kalau misalkan adanya yang tadi itu penyandang disabilitas jalur khusus untuk penyandang disabilitas beasiswanya itu sih lebih memudahkan teman-teman itu untuk bisa merasakan untuk mendaftar beasiswa itu jadi kayak diberi kemudahan kayak itu sih. Nah mungkin kadang juga kita mikirnya kok kita harus beda-bedain ya padahal kan kita juga sama Hmm. aja. Nah Hmm. itu sih maksudnya plus minus dari yang misalkan dari Oke. kalau semuanya bisa meratakan sama yang ada jalur disabilitas. Iya. Tentunya kalau ya mungkin mungkin dibedakan itu karena tantangan
yang dialaminya itu beda ya tantangannya. Misalkan yang jalur untuk keluarga prasejahtera, dia yang di apa namanya, dia yang ditinggikan jalur TOEFL-nya, sementara jalur umum itu TOEFL-nya rendah. Mungkin jalur memang beda-beda, tetapi ini ada plus minusnya lah tiap jalur ya. Mm-mm. Dan mungkin Jadi mau kalau mungkin nggak dari LPDP, eh, apa namanya, eh, mungkin mungkin sebenarnya jalur yang menurut saya mungkin ke kalau disamaratakan itu mungkin bisa, hanya saja kalau fasilitasnya juga sama rata seperti itu kan menurut saya. Kalau mm, semua fasilitas di misalkan disabilitas mendapatkan fasilitas yang sama, kayak keluarga prasejahtera juga mendapatkan fasilitas yang sama, orang-orang mm, yang di kawasan 3T juga mendapatkan fasilitas yang sama, saya rasa bisa diumum karena kan sudah fair kan, sudah adil kan iya, sebenarnya. Tapi karena kondisinya belum sama setara fasilitasnya, jadi dibuatlah supaya pertarungannya itu lebih fair. Misalkan hanya bertarung dengan yang sama ininya, misalkan fasilitasnya atau hambatan rintangannya sama. Itu kalau menurut saya. mm, Ya, oke. Em, tapi saya tidak bermaksud di sini, saya tidak bermaksud saya menjadi seolah pembicaraan ya. Saya di sini hanya ingin menyampaikan opini saya tadi. Sekarang di sini mm, sebenarnya yang intinya adalah dari Mbak Sutina. Jadi tadi persyaratan sudah dibahas, tapi kalau lebih detail Mbak, yang saya ingat Mbak itu persyaratan berkasnya apa-apa saja sih khusus jalur ini? Atau sebenarnya sama aja, yang pembedanya yang surat yang tadi? mm. Untuk yang syarat-syaratnya secara umum sama aja sih, kayak misalkan yang pertama itu pasti ijazah, terus TOEFL, terus apa namanya, surat keterangan bebas narkoba kan ada juga kan, Ya sama lah ya. terus proposal studi, rencana studi sama sih. Ya, cuma Hmm. bedanya kalau yang untuk afirmasi penyandang disabilitas ini disertakan dengan surat keterangan dokter bukti kalau misalkan kita ini disabilitas. Oke. Untuk administrasi saya rasa sudah beres ya. Berarti bedanya cuma surat itu aja ya, atau ada yang lain? Iya, cuma Oke, bedanya lanjut ada ke tambahan. tahap selanjutnya. Malah pembahasan ini lebih cepat ya. Tahap Hmm, selanjutnya itu untuk ini ya, seleksi berbasis komputer ya. iya, untuk seleksi berbasis komputer, karena kan saya disabilitas daksa ya, jadi ya Iya. ada ini sih maksudnya bareng sama yang lain. Eh, Mm-mm. tapi kalau waktu pas ini sempat ini juga sih. Jadi yang dari petugas LPDP-nya itu bilang kan harus naik tangga di tempat tesnya Ya. itu. Heeh. Jadi kata mereka naik lift aja maksudnya biar akses, biar nggak usah Hmm. capek kalau misalkan harus naik Hmm. tangga gitu. Jadi Terus mereka kok kayak responnya Mbak apa gimana? ya? Sebelumnya ada ini juga sih. Kok harus ini sih lewat jalur yang lain gitu Iya. masuknya. Uh, tapi mikir juga kalau misalkan tangganya lumayan tinggi juga capek juga sih. Hmm. Tapi sebenarnya pengennya sih bareng gitu maksudnya di jalur yang sama Ya. masuknya. Kadang kadang ini sih apa namanya? Itulah tadi yang apa saya bilang mungkin sebelum rekaman ini. eh Kadang orang merasa peduli dengan disabilitas, tetapi pedulinya itu over ya, over gitu kali Mbak ya, Iya kadang overreacting. ya itu sih, kadang ya pas itu ya kayaknya kok apa kayak dibedain gitu, masih kok terlalu diistimewakan padahal kan ya nggak Hmm. pengen kayak gitu juga, padahal kan masih bisa gitu kan kitanya, ya maksudnya kita juga pengen sama kayak yang lain gitu kan. Hmm. Ya itu sih. Disabilitas sebenarnya bukan mau diistimewakan, tetapi mau disetarakan aja kali ya hak-haknya kayak gitu, bukan mau diistimewakan. Iya maksudnya kalau kayak gitu kan kayak jadi yang kok kayak yang lain kan pasti mikir oh kok dia masuknya lewat sini ya gitu kan, Hmm. apalagi kan nonton disabilitasnya nggak kelihatan kan, jadi kayak Hmm. yang uh, jadi kayak yang gimana ya, kayak dia harus naik tangga naik lift kayak Hmm. kayak disewakan gitu, jadi kayak nggak enak gitu sama yang lain. Oke, kalau yang di ruangan lain ada nggak sih, di ruangan lain atau dimanapun yang Mbak lihat penyandang disabilitas lain yang ikut serta di satu Kalau yang gelombang satu lain sama Mbak?
kan sih itu pas itu kan aku dapatnya yang batch 1. Nggak ada sih yang emang pas hari itu memang yang disabilitas itu cuma aku aja sih yang pas pendaftaran. Oke, berarti di SBK seleksi berbasis komputer ini sama lah ya, kecuali tadi ada sedikit petugas yang overreacting ya. Iya. Kalau untuk Oke, tesnya sama sih sama yang lain, semuanya sama. oke sama. Tidak ada pendamping karena nggak butuh juga sih ya. Kalau dikasih pendamping pasti ini sangat overreacting ya Mbak ya. Iya, Karena kan bener banget. nggak dibutuhkan Kecuali mungkin kalau juga. teman-teman yang tunanetra mungkin ada sih maksudnya pendamping Ya, untuk yang hmm, apa namanya kan membantu apa namanya waktu tes SBK-nya itu. membacakan soal. Ya, membacakan soal dan mengklikkan jawabannya kan SBK kayak Iya, mengklikkan komputernya. iya. Karena kan komputernya mungkin tidak ada program yang apa sih namanya itu yang program yang bisa bicara Programnya. seperti itu. Hmm. Hmm. Oke, ya, oke lah yang jalur pertama apa proses pertama udah, proses kedua sudah. Nah, yang ketiga yang wawancara. Yang wawancara ini Hmm. ada nggak sih diungkit-ungkit masalah disabilitas itu sama tim interviewernya? Hmm. Sebenarnya sih untuk yang kebangsaan kan memang nggak ini nih ya, maksudnya cuma Hmm. ditanya tentang masalah isu-isu yang lagi berkembang di Indonesia. Kalau itu sih nggak sempet sih, maksudnya Hmm. nggak sempet ngebahas disabilitas. Tapi untuk yang Ya. di wawancara kedua itu kan yang wawancara keahlian kita kan. Jadi Hmm. psikolognya sempat ini juga sih, misalnya kan saya ngambil teknik kimia ya kan, teknik gitu kan. Ya. Terus saya punya disabilitas fisik. Sempat di ini juga sih, sempat ditanya gimana suka dukanya waktu kuliah dulu, terus kenapa sih ngambil Hmm. teknik kimia kayak gitu, nah kenapa nggak jurusan yang lain, sempat sih ditanya. Terus gimana Hmm. kesusahannya selama kuliah di teknik waktu S1 itu sih. Ada nggak sih Sempat pertanyaan menceritakan. yang menurut Mbak itu nggak ngapain sih ginian ditanya, ada nggak sih yang berhubungan dengan Hmm, disabilitas? Nggak ada ya? Atau ada? Alhamdulillah enggak sih. Paling cuma ya itu sih hampir sama kayak yang lain. Eh, Kayak misalkan apa namanya kayak hal yang paling, maksudnya yang paling bikin kita jatuh itu Hmm. apa kayak gitu. Terus kesulitan kita selama kuliah apa. Kalau untuk yang spesifik tentang disabilitas enggak sih. Paling yang ditanya itu aja sih. Hmm. Kenapa harus milih teknik kimia gitu, Oke. apa namanya. Karena kayaknya yang itu ditanyain juga sih sama orang lain sih ya. Mm-mm. Kayak yang ke ke apa namanya ketakutan terbesar ya. Kayak Iya. bisa nggak sih daftar di jalur ini? Saya rasa semua semua interviewer akan menanyakan itu kepada semua peserta. Saya rasa ya. Iya, jadi Hmm. yang umum sih, nggak yang khusus banget, enggak. Kalau yang tadi, yang kan tadi ada yang jalur tahap kedua itu ada yang overreacting. Kalau yang diwawancara ada nggak sih yang overreacting? Misalkan yang mempertanyakan Hmm, bisa nggak apa namanya? Nanti kuliahnya gimana? Kamu bisa nggak kalau begini eh, begitu? Kalau untuk yang wawancara mereka nggak ngebahas ini sih. Sempat Hmm. sih yang bagian psikolognya nanya itu tadi yang kenapa sih harus nggak apa namanya kesulitan selama kuliah waktu S1, karena kan saya penyandang disabilitas, itu aja sih. Kalau untuk yang lebih dalamnya lagi enggak sih, nggak Nggak ditanya. ada ya. Nggak ada. Oke, jadi bisa saya simpulkan sebenarnya sih ya sama aja sih ya. Jadi dari tahap administrasi, tahap Hmm. SBK, tahap interview ya sama aja ya, sama sebenarnya ya. Sama Ya kurang semuanya lebih ya. sama sama kayak yang lain. Jadi buat teman-teman mungkin yang pada saat ini menonton dan mau mendaftar di jalur penyandang disabilitas, tidak perlu ini ya khawatir ya. Mungkin khawatir kalau disabilitasnya terlalu diungkit atau mal apa ya yang berlebihan lah. Itu sebenarnya Hmm. tidak seperti itu. Hmm. Kalau dari pengalamannya Mbak ya. Iya. Jadi lebih ditanya ke ilmu kita sih sebenarnya. Untuk yang disabilitas paling Hmm. cuma sebagian kecil aja.
misalkan kayak kesulitan selama kuliah kayak gitu. Kalau untuk yang lebih spesifik kayak misalkan kenapa harus ngambil ini, kamu kan disabilitas, enggak sih, enggak sampai kayak gitu. Hmm. Jadi lebih semacam ilmu yang kita dapat selama kuliah kita itu apa aja, itu karena kamu disabilitas kesulitannya apa gitu. Itu juga cuma Oke. maksudnya karena kan emang mereka ini ya apa namanya, oh kayak misalkan nanya oh kesulitannya ini, jadi nggak yang spesifik banget, nggak ada sih. Dan pertanyaan itu bukan ini ya, bukan untuk merendahkan, hanya ingin mengetahui ini Iya. karakteristik kita ya. Mm-mm. Hmm. Banyak nggak sih yang Mbak tahu itu penyandang disabilitas lain yang lolos juga dengan beasiswa LPDP ini? Hmm, ada juga sih kebetulan waktu pas di tahap pertama itu sempat juga ketemu sama penyandang disabilitas Daksa. Mm-mm. Kebetulan dia dapat untuk yang luar negeri untuk LN. Eh, dia disabilitas Hmm. Daksa juga, dia pakai tongkat, dia amputasi. Sama sih Oke. Mas ya, untuk ininya prosesnya sama. Maksudnya nggak ada kendala juga sih, lebih inian aja. Ditanya macam-macam juga enggak sih. Sama kayak pertanyaan yang lainnya aja. Iya. Jadi nggak kayak sinetron-sinetron di Indonesia ya. Kalau sinetron kan penyandang disabilitas itu yang nggak apa ya terlalu ini ya lebay lah, kayak penyandang disabilitas itu Heeh. pasti rajin, rajin sholat lah. Kalau bukan rajin sholat, orangnya pasti suka minta-minta lah. Itu kan kalau di Iya. TV-TV biasanya apa Iya, apa TV itu istilahnya, kadang terlalu imi- lebay. image-nya penyandang disabilitas itu terlalu ini, terlalu berlebihan. Kalau kalau baik terlalu ini kayak rajin sholat kan, kalau coba lihat di sinetron kayak Azab ya, kalau Mm-mm. penyandang disabilitas itu pasti selalu jadi protagonis, benar nggak? Kayak yang rajin sholat selalu dizolimi, tapi kan pada kenyataannya kan nggak seperti itu kan sebenarnya, maksudnya ya ya sama aja, ada plus minusnya. Gimana? Iya sih, memang ya kalau untuk kehidupan sehari-hari kita kan biasa aja, maksudnya yang Ya biasa aja. sama aja kayak yang lain, nggak ada bedanya. Hmm. Oke. Em, Sekarang setelah satu semester kuliah, sudah satu semester ya kuliahnya, Mbak. Mm-mm. Iya, udah 1 semester. Dengan status Mbak sebagai penerima beasiswa di jalur LPDP penyandang disabilitas, ada nggak sih perlakuan khusus atau Mbak teman-temannya Mbak bahkan nggak tahu itu kalau Mbaknya anak LPDP atau gimana? Hmm, untuk kuliah di awal teman-teman udah tahu sih, di kelas ya terutama karena kan memang Hmm. admin jurusannya sempat kayak ngasih tahu kan waktu kita daftar kan suruh masukin ini ya, kita kan harus dapat LOA kan. Nah, setelah dapat LOA Hmm. kan kita minta kayak pembayaran kan, waktu apa dari UGM-nya kan Hmm. diminta apa namanya, bukti pembayaran. Nah, kan karena kita Hmm. yang dari LPDP ini bilang kan sama adminnya, jadi adminnya itu yang bilang, oh yang ini nih ada 3 orang yang dapat LPDP gitu. Tapi Hmm. teman-teman sekelas, alhamdulillah sih nggak ada yang misalkan, oh dia anak LPDP, nggak usah kita Nggak temenin. lebay ya. Enggak sih. Alhamdulillah teman-temannya baik-baik semua dan support semua. Apalagi kan saya kan nggak ada 9 tahun yang lalu udah ninggalin dunia teknik kimia, udah banyak lupanya juga gitu kan. Hmm. Uh, Sempet sih di awal itu kayak yang karena kan belum kenal mungkin ya, sempet harus Hmm. menanya mas siapa nih, malu kayaknya. Terus pas gitu ternyata tuh alhamdulillah sih punya teman sekelas yang baik-baik, walaupun kita anak LPDP gitu kan, maksudnya ya nggak ada perlakuan khusus atau misalkan mereka kayak menghindar Hmm. gitu, nggak ada sih. Ya, Alhamdulillah takutnya oh teman-temannya kayak ini anak jujur. LPDP nih, lu pintar banget atau apa gitu ya. Iya, nggak ada sih, nggak ada yang kayak gitu. Oke. Kebetulan sih apalagi kan di teknik itu kan banyak sekelas itu kan cowok, hampir cowok semua gitu kan. Alhamdulillah Iya. sih teman-temannya yang support gitu sih, jadi memang Hmm. kita alhamdulillah sih ketemu sama teman-teman sekelas yang baik-baik banget. Ya, apalagi
Ini S2 ya, beda dengan S1 yang apa ya? S1 itu masih ada setengah-setengah anak SMA-nya ya. Maksudnya Iya memang. background Kalau itu diperhatikan. Kalau yang S2 kan udah lebih dewasa ya, dan ya udah mm, yang penting kita kuliah di sini, kamu mau backgroundnya apa ya? Ya kita di sini kuliah. heeh. Apalagi eh, Mbak ini kan ada satu lagi ini. Usianya Mbak itu berbeda 9 tahun atau ya dengan yang lain ya. Atau sama aja Mm-mm. sih, ada yang beda-beda usianya banyak. Beda-beda sih. Ada juga teman yang dari LPDP juga dia udah 15 tahun yang lalu. Terus Hmm. sekarang lanjut lagi kuliah S2 di teknik kimia juga. Eh, tapi kan mungkin dia dulu lulusan S1-nya di UGM, jadi udah banyak kenal dosen-dosen. Oke. Eh, jadi kita kayak yang menuakan dia gitu kan. Hmm. Jadi dia yang jadi Benar ketua sih, benar angkatannya. benar benar. Eh, tapi nggak Tuan ada ininya rumah sih, lah, maksudnya kayak tuan rumah lah ya. nggak ada perlakuan khusus juga sih, kayak jadi kita ngebaur lah kayak keluarga walaupun kita belum sempat ketemu face to face gitu. Oke, iya, iya. Jadi kalau ada teman-teman yang mengharapkan pembicaraan kali ini tuh kayak apa gitu luar biasa karena jalurnya ini adalah jalur penyandang disabilitas, ya tidak ada ya, teman-temannya tidak ada ya. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar di jalur ini, ya kalau memang misalnya kan kalian memenuhi syarat, silahkan daftar. Dan memang terbuka peluangnya, dan memang jalurnya ada supaya teman-teman bisa lebih fokus ini ya. Kan beda kalau persyarat apa namanya? Kalau bertarung di jalur umum sama jalur yang ada jalur khusus itu berbeda tentunya. Kalau karena sudah disiapkan, alangkah lebih baiknya kita eh, masuk di jalur tersebut kalau memang memenuhi syarat gitu. Bagaimana Mbak, setuju nggak? Halo, Halo ya. oke. Eh, terakhir nih saya mau nanya, buat teman-teman yang di luar sana yang penyandang disabilitas di luar sana yang ingin mendaftar atau ingin melanjut kuliah, kan saya perhatikan nih di internet, terutama di grup-grup Facebook ya Mbak ya, banyak tuh yang ini yang merasa mau kayak mau nggak bisa kuliah, nggak bisa lanjutkan pendidikan. Saya rasa banyak yang belum tahu nih, yang belum tahu bahwa sebenarnya di luar sana itu banyak peluang-peluang yang bisa mereka ambil, tapi entah kenapa saya yakin salah satu penyebabnya adalah karena informasi, tetapi mungkin ada faktor lain sehingga mereka tidak mengambil peluang ini. Ada pesan-pesan mungkin buat penyandang disabilitas di luar sana yang mungkin ingin melanjutkan pendidikan atau punya cita-cita seperti itu, Mbak. Halo. Hmm, sebenarnya kesempatan juga kan banyak ya, kalau Mm-mm. kita memang mau berusaha gitu kan. Kebetulan saya orang tua saya bukan orang tua yang mampu gitu kan, dari SM dari SD, SMP, SMA, uh, alhamdulillah sih, maksudnya emang berjuang sendiri. Kalau emang kita kalau misalkan punya kemauan pasti ada jalan. Intinya kita mau dulu kita mau jadi apa ke depannya gitu kan. Apa kita mau cuma jadi orang yang apa namanya cuma berdiam diri aja tanpa berusaha, atau misalkan kita mau apa namanya kita mau meraih kesuksesan, mau misalkan di bidang pendidikan atau misalkan punya usaha. Yang penting kan memang kemauan dari diri kita sendiri kayak gimana. Oke. Dan peluang itu banyak dan sayang ya Mbak ya kalau disia-siakan, maksudnya nggak diambil Iya, gitu ya Mbak ya. bener banget. Kemudian kan saya juga gabung di organisasi, pernah juga terus aktif juga di Facebook, di grup disabilitas. Kadang juga melihat, oh banyak yang ngeluh, hidup saya seperti ini, hidup Mm-mm. saya seperti itu. Tapi di sisi lain juga ada juga yang cuma misalkan dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma Mm. bisanya tiduran aja, tapi dia masih Mm. bisa
masih bisa berusaha kayak misalkan jualan online atau Mm-mm. misalkan dia jadi dropshipper. Nah, jadi memang peluang-peluang itu memang bukan orang lain yang apa namanya yang harus nuntut kita gitu, tapi kan kita sendiri, kita mau nggak sih berjuang gitu, Benar. maupun cuma rebahan, Banyak loh macam-macam sih bisa Mbak ya. kok. Iya. Ada yang pasrah, ada yang saya lihat di grup-grup Facebook itu ada yang memang luar biasa, ada juga yang ya mungkin kita tidak tahu kondisi orang-orang berbeda-beda. Ada yang Mm-mm. mungkin sebenarnya bukan bingung sih, dia nggak tahu aja kalau ada peluang itu ada aja. Makanya ini dengan video Iya. ini semoga teman-teman di luar sana bisa tahu nih kalau ada sebenarnya peluang, dan juga carilah yang lain karena ada kok sebenarnya peluang-peluang di luar sana, terutama kalau kalau yang di luar negeri. Saya pernah, semoga suatu saat saya bisa daftar di luar negeri, amin. Saya pernah daftar kampus, di kampusnya itu bahkan dia fasilitas disabilitas, penyandang disabilitas itu sangat lengkap, dan bukan hanya satu jenis disabilitas tapi berbagai ragam. Kayak untuk yang memiliki penghambatan penglihatan, dia menyediakan satu perpustakaan khusus yang ada peralatan ininya, peralatan untuk bisa membaca seperti itu. Wah, begitu Hmm. pula dengan tunadaksa, ada jalur khususnya dan segala macam. Ya, semoga Indonesia suatu saat bisa sama ya kayak di luar negeri sana, fasilitasnya lengkap, dan tidak di ini lagi. Dan saya sih yakin Mbak ya, kalau misalkan fasilitas lengkap mulai dari sekolah-sekolah yang yang Mbak sebut tadi sebagai inklusi, fasilitas lengkap, eh, sehingga anak-anak misalkan ya ada anak-anak yang mempunyai hambatan penglihatan itu kan biasanya di sekolah kurang bisa ini ya, kurang bisa mengikuti pendidikan ya. Misalkan dia tidak bisa melihat tulisan tulis atau dia tidak bisa memahami pelajaran. Tetapi kalau fasilitasnya ada, saya yakin sih penyandang disabilitas di Indonesia itu bisa apa ya, bisa kalau diberikan fasilitas setara itu bisa juga sukses semuanya seperti itu. Iya. Kalau misalkan ya mudah-mudahan sih Indonesia untuk dunia pendidikannya Hmm. lebih menuju apa namanya, menuju inklusivitasnya. Jadi misalkan untuk sekolah umum bisa lah, kan kalau sekarang kan ada aturan kan maksudnya satu atau dua orang di sekolah umum itu teman-teman disabilitas tuh sama kayak yang lain gitu kan. Hmm. Dan Soalnya kalau yang di menyediakan Jakarta maksudnya itu juga ada juga sih, eh uh, hmm, untuk SD-nya itu udah mulai, jadi setiap sekolah itu harus menerima penyandang disabilitas untuk di sekolah umum. Kalau yang di Jakarta, maksudnya hmm, jadi jangan sampai yang penyandang disabilitas ini susah untuk mencari sekolah umum. ya bisa diterima dan di apa namanya, diurusi, dalam artian disediakan fasilitasnya. Kalau Iya, hanya sekedar diterima terus nanti di sekolah ini nggak dibimbing sewajarnya, ya sama aja maksudnya, hmm, ini apa namanya, jadinya kewajiban kayak ini pengguguran kewajiban saja kayak kan, karena wajib jadinya diterima aja iya. tapi tidak di dalam tanda kutip dibantu diurusi seperti itu. Semoga lah ya, semoga. Karena saya yakin sih kalau di setiap sekolah bisa menerapkan itu, saya yakin tidak ada lagi yang namanya, jarang lah yang namanya penyandang disabilitas yang mengeluh. Karena peluangnya sama. Selama ini kan mengeluh karena ini tidak diberikan ruang seperti itu. Gimana? Kedengaran nggak Mbak tadi saya? Halo? Halo? Sinyalnya karena lagi hujan jadi naik turun. Oke, baik. Sudah ini juga sih sudah mau hampir selesai. Em, Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan kita, obrolan kita yang saya rasa masih banyak sebenarnya yang ingin diobrolkan lebih luas lagi tentang eh, isu-isu disabilitas. Tetapi pada malam hari ini
fokusnya hanya tentang jalur LPDP disabilitas yang juga belum terlalu digali lebih mendalam sih, dari detail-detailnya itu belum, misalkan syarat berkasnya tadi belum terlalu detail dan prosesnya juga tidak detail, tetapi teman-teman bisa buka di websitenya, di website LPDP, semuanya itu ada lengkap kok, seperti itu. Oke, jadi demikianlah video kali ini. Kalau teman-teman suka silahkan tekan tombol like-nya. Kalau tidak suka silahkan dislike. Dan kalau teman-teman mau mendapatkan video lain, silahkan ditekan tombol subscribe-nya. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.